Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Di sini perkenalkan, nama saya Revalisa dengan NIM C1B023014 dan di sini saya berasal dari kampus Universitas Jambi. Dan pada video ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Nah, di sini kita bakal ngobrolin topik yang super penting buat para pelaku UMKM, terutama kalian yang punya bisnis seperti kedai kopi. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana sistem CRM sederhana bisa jadi solusi efektif buat mengelola pelanggan dan meningkatkan loyalitas sampai bikin promosi yang lebih tepat sasaran. Yuk langsung saja kita mulai. Studi kasus implementasi kedai kopi Simpang Jelutung Kota Jambi CRM pada UKM. Nah, latar belakangnya yaitu kedai kopi Simpang Jelutung merupakan salah satu usaha mikro kecil atau menengah yang berlokasi di Kota Jambi. Nah, usaha ini berfokus pada penyediaan layanan kopi dan minuman lokal yang menjadi favorit masyarakat sekitar. Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, kedai ini mulai mempertimbangkan dan menerapkan sistem Customer Relationship Management, yaitu CRM sederhana. Nah, langkah ini dilakukan untuk memahami preferensi pelanggan dan meningkatkan kepuasan serta mendorong loyalitas pelanggan secara berkelanjutan. Baiklah, di sini kita masuk tantangan sebelum implementasi CRM. Nah, yang pertama yaitu data pelanggan tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, ini artinya data tentang pelanggan kayak nama, nomor HP, alamat, atau kebiasaan belanja mereka nggak disimpan dengan rapi. Bisa jadi datanya nyebar di mana-mana atau bahkan hilang. Akibatnya bisnis susah buat ngerti pelanggan dan ngasih layanan yang tepat. Dan yang kedua yaitu promosi dilakukan secara umum dan tidak personal. Jadi promosi yang dibuat masih bersifat umum, misalnya diskon 20% semua produk tanpa mikirin siapa pelanggannya. Padahal tiap orang punya minat dan kebutuhannya masing-masing. Kalau promosinya lebih personal, kemungkinan orang tertarik beli jadi lebih besar. Dan yang ketiga yaitu tidak ada strategi untuk mempertahankan pelanggan. Biasanya bisnis cuma fokus dari cari pelanggan baru, tapi lupa mengurus yang lama. Padahal pelanggan yang lama itu lebih penting banget, karena mereka bisa jadi langganan. Kalau nggak ada cara buat bikin mereka betah, ya mereka pindah ke tempat lain. Dan yang keempat yaitu layanan tidak berdasarkan riwayat atau preferensi pelanggan. Artinya, pelayanan yang dikasih ke pelanggan belum disesuaikan dengan kebiasaan atau kebutuhan mereka. Misalnya, pelanggan sering beli produk A, tapi kita nggak pernah nawarin produk serupa atau diskon khusus. Jadi kesannya pelayanannya sama aja kayak ke semua orang. Lanjut, kita masuk tantangan setelah implementasi CRM. Nah, yang pertama yaitu perlu adaptasi dan pelatihan penggunaan sistem. Setelah sistem CRM mulai dipakai, biasanya butuh waktu bagi karyawan untuk belajar dan terbiasa. Nggak semua orang langsung paham cara pakainya, jadi perlu pelatihan biar bisa pakai sistem dengan benar. Nah, yang kedua yaitu sistem CRM masih terbatas dalam fitur. Kadang sistem CRM yang digunakan belum punya semua fitur yang dibutuhkan bisnis. Misalnya nggak bisa optimis kirim email ke promosi atau belum bisa terhubung dengan media sosial. Jadi penggunaannya masih terbatas. Dan yang ketiga yaitu pengumpulan data masih belum konsisten. Itu meskipun sistemnya sudah ada, tapi cara input data pelanggan kadang belum rapi atau enggak dilakukan terus-menerus. Akibatnya data yang masuk jadi nggak lengkap atau bahkan nggak akurat. Dan yang terakhir yaitu diperlukan evaluasi rutin untuk melihat efektivitasnya. Nah, jadi sistem CRM itu nggak cukup cuma dipasang lalu dibiarkan, harus dicek secara rutin. Misalnya sebulan sekali, baru lihat apakah sistem ini benar-benar membantu bisnis atau belum. Kalau ada kekurangan, bisa langsung diperbaiki. Kita masuk ke solusi dan fitur CRM sederhana. Nah, yaitu pertama manajemen kontak. Manajemen kontak seperti menyimpan data pelanggan kayak nama, nomor WA, sampai selera kopinya
misalnya kopi susu atau americano. Jadi, kalau pelanggan datang lagi, kita udah tahu apa yang mereka suka tanpa harus nanya-nanya dari awal. Nah, ini bisa bikin pelanggan lebih tertarik karena kita tahu detail tentang mereka. Dan yang kedua itu pelacakan interaksi. Kita bisa catat kapan terakhir pelanggan datang, beli apa aja, dan seberapa sering dia nongkrong. Dari situ, kita bisa tahu siapa pelanggan setia dan mana yang udah lama nggak kelihatan. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan penjualan. Nah, bisa dilihat produk apa yang paling sering dibeli sama pelanggan tertentu. Misalnya si Budi selalu beli es kopi susu jam 4 sore. Nah, ini bisa jadi acuan buat promo atau stok. Dan yang terakhir yaitu reminder atau follow up. Kalau ada pelanggan yang udah lama nggak datang, kita bisa kirim pesan atau promo buat ngajak mereka balik lagi. Bisa juga buat ngingetin pelanggan soal promo hari ini atau diskon khusus. Nah, baik, di sini kita akan masuk ke manfaat penggunaan CRM untuk UMKM. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Dalam bisnis, pelanggan yang sudah pernah beli dan balik lagi itu jauh lebih baik dan berharga dibandingkan pelanggan baru yang cuma beli sekali. Nah, CRM bisa bantu kita buat membangun hubungan lebih akrab dengan pelanggan. Misalnya, kita bisa tahu siapa aja pelanggan yang sering datang, mereka sukanya menu yang mana, dan kebiasaannya gimana. Jadi, ketika mereka datang, kita bisa sapa namanya dan tawarkan menu favoritnya, atau bahkan kasih ucapan ulang tahun. Jadi, hal-hal kecil seperti ini bikin pelanggan merasa dihargai dan diperhatikan, yang akhirnya membuat mereka betah dan lebih setia. Semakin sering mereka datang, otomatis omset kita juga semakin naik. Dan yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi operasional, yaitu mengurus pelanggan satu persatu tanpa bantuan sistem. Itu bisa ribet banget nggak sih? Apalagi kalau usahanya mulai berkembang, CRM bisa bantu untuk menyederhanakan dan mempercepat banyak proses seperti mencatat info, menjadwalkan follow up, atau mengirimkan pengingat promo sampai mencatat penjualan. Jadi kita nggak perlu lagi repot catat manual, pakai buku atau Excel satu-satu. Semua bisa dilakukan dalam satu sistem. Nah, ini jelas menghemat waktu, tenaga, dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Karyawan pun bisa kerja lebih efisien dan bisa lebih fokus ke hal-hal yang lebih penting, seperti inovasi menu atau pengembangan usaha. Dan yang ketiga yaitu menyediakan data untuk strategi promo. Salah satu keunggulan CRM adalah semua data pelanggan terekam dengan rapi. Nah, data ini bisa dimanfaatkan untuk menyusun strategi promosi yang lebih jitu. Misalnya dari data tersebut, kita tahu kapan pelanggan biasanya datang. Misalnya ramai di akhir pekan. Produk apa aja yang paling disukai, dan siapa saja pelanggan yang sudah lama nggak datang lagi. Dengan informasi seperti ini, kita bisa buat promosi yang lebih tepat sasaran. Misalnya diskon khusus akhir pekan, bundling menu favorit, atau kirim pesan ke pelanggan yang udah lama nggak mampir. Promosi jadi lebih personal dan lebih efektif karena kita tahu apa yang pelanggan butuhkan, bukan sekedar menebak-nebak. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan pengalaman pelanggan secara personal. Di zaman sekarang, pelanggan gak cuma mau beli produk yang enak atau murah, tapi juga pengen dapat pengalaman yang menyenangkan dan personal. Dengan CRM, kita bisa memberikan layanan yang lebih akrab dan sesuai dengan preferensi masing-masing pelanggan. Kendala yang dihadapi saat pakai CRM. Nah, yaitu yang pertama ada biaya awal implementasi. Walaupun CRM-nya versi yang simple, tetap aja butuh biaya di awal. Nah, misalnya buat beli perangkat kayak laptop atau tablet, bayar langganan aplikasi dan kuota internet. Buat usaha kecil dan hal ini bisa menjadi pertimbangan karena harus keluar uang dulu sebelum hasilnya terasa. Dan yang kedua yaitu butuh pelatihan penggunaan sistem. Nah, namanya juga sistem baru, pasti butuh waktu buat belajar. Penggunanya terutama yang belum pernah pakai teknologi, perlu panduan supaya ngerti gimana cara kerjanya. Jadi butuh pelatihan biar bisa manfaatin fitur yang maksimal. Dan yang ketiga yaitu karyawan belum terbiasa.
Nah, buat karyawan yang biasanya kerja manual kayak nulis nama pelanggan di buku atau hafalin sendiri, nah kebiasaan mereka itu pasti butuh waktu buat adaptasi. Bisa saja mereka jadi bingung atau bahkan takut salah saat mulai pakai sistem digital. Yang ketiga dan yang keempat yaitu konsisten pengumpulan dan pemeliharaan data. CRM ini akan efektif kalau data pelanggannya lengkap dan selalu update. Nah, tantangannya kadang karena sibuk pengumpulan data ini jadi terlewat, misalnya lupa nyatet pembelian pelanggan atau nggak sempat update info mereka. Kalau datanya nggak rapi dan nggak lengkap, sistem CRM-nya jadi kurang maksimal fungsinya. Jadi kesimpulannya pakai CRM memang bisa bantu usaha jadi lebih rapi dan pelanggan lebih senang, tapi awal-awalnya pasti ada tantangan, mulai dari biaya, belajar sistem baru, sampai konsisten mengelola data. Tapi kalau dijalani pelan-pelan hasilnya bakal sepadan kok. Nah, sekarang kita akan masuk ke rekomendasi. Yaitu yang pertama, gunakan CRM gratis, Zoho, HubSpot, atau Google Sheets. Kalau kamu baru mulai, nggak usah langsung keluarin uang banyak buat sistem CRM yang mahal. Ada kok versi gratisnya, misalnya Zoho CRM atau HubSpot. Bahkan Google Sheets pun bisa jadi alat bantu awal buat nyatet data pelanggan. Contohnya, kamu bisa catat nama pelanggan, nomor HP atau WA-nya, menu favoritnya, dan berapa kali dia udah datang. Ini semua bisa kamu pakai nanti buat kasih pelayanan yang lebih personal. Dan yang kedua yaitu bikin program loyalitas sederhana. Orang suka banget sama hadiah atau promo. Kamu bisa bikin program loyalitas yang simple. Misalnya dapat 1 kopi gratis setelah beli 10 kali. Program kayak gini bisa bikin pelanggan senang dan merasa dihargai, karena mereka dapat sesuatu dari kebiasaan mereka beli kopi di tempat kamu. Dan yang paling penting, mereka jadi makin sering datang. Dan yang ketiga yaitu latih karyawan buat input dan baca data. Supaya semua berjalan lancar, kamu juga harus melibatkan staf atau karyawan. Ajari mereka cara masukin data pelangganan ke sistem CRM dan gimana cara bacanya. Misalnya kalau ada pelanggan yang sering beli kopi susu, karyawan bisa langsung kasih rekomendasi minuman serupa atau kasih info promo khusus minuman susu. Jadi interaksinya lebih ramah dan terasa lebih dekat. Dan yang keempat yaitu minta pelanggan dengan sopan saat pembayaran. Saat pelanggan lagi bayar di kasir, kamu bisa minta data mereka dengan sopan dan santai. Misalnya, Kak, boleh minta nomor WA-nya biar nanti bisa ikut program loyalitas, bisa dapat kopi gratis juga loh. Intinya, data secara sukarela dan tanpa maksa, ya agar mereka lebih merasa dihargai. Dan jelaskan manfaatnya supaya pelanggan nggak merasa risih. Data ini nantinya bisa kamu gunakan untuk kirim info promo atau ucapan ulang tahun. Dan yang kelima, gunakan data untuk kirim promo personal. Setelah punya data pelanggan, jangan sia-siakan. Gunakan buat kirim pesan promosi yang lebih personal dan relevan. Contohnya, kalau pelanggan suka kopi latte, kasih diskon khusus untuk menu itu. Atau kirim ucapan selamat ulang tahun plus voucher diskon kecil. Pelanggan bakal merasa diperhatikan dan ini bisa bikin mereka lebih royal. Dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil secara rutin, minimal 1 bulan sekali. Jangan lupa cek hasilnya secara rutin. Misalnya setiap akhir bulan, lihat apakah ada jumlah pelanggan yang kembali atau bertambah. Apakah proses promo berjalan efektif? Kalau belum ada peningkatan, kamu kan bisa sesuaikan strategi. Evaluasi ini penting loh, penting banget biar usaha kamu tetap berkembang dan CRM yang dipakai bisa terus ditingkatkan. Jadi kesimpulannya, implementasi CRM itu nggak harus mahal dan rumit. Kamu bisa mulai dari yang sederhana dulu, asal konsisten, dan semua staf diajak kerjasama.
CRM bisa jadi alat yang ampuh buat bikin pelanggan makin setia dan omset kamu dijamin makin naik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih udah nonton. Dan jangan lupa subscribe YouTube saya.